Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan berbicara mengenai dampak tidak berzikir. Dampak adalah akibat yang ditimbulkan. Jadi ketika berbicara mengenai dampak tidak berzikir adalah akibat yang ditimbulkan dari tidak berzikir. Seperti yang kita ketahui bahwa berzikir adalah mengingat, yaitu mengingat Allah, baik mengingat lewat hati dan lisan, keduanya berjalan secara seksama, dan berzikir tidak terikat dengan waktu. Artinya berzikir dilaksanakan kapan saja dan dimanapun. Mengkaji dari surah Thaha ayat 124, kemudian lanjut dengan ayat 125, bahwasanya orang yang berpaling dari mengingat Allah, ada dua ancaman atau akibat yang akan diterima. Namun sebelumnya kita bahas juga mengenai yang dimaksud dengan berpaling. Kata waman a'rodo, barang siapa yang berpaling an dzikri, dari mengingatku. Kata a'rodo di sini mempunyai pengertian bahwa yang berpaling adalah pertama orang yang memang tidak menerima ajaran agama Islam, menolak ajaran agama Islam. Itu dari pengertian kata a'rodo. Yang kedua, bahwa orang yang menolak, yaitu pengertian keduanya adalah lupa dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan penjelasan yang ketiga bahwa yang dimaksud dengan a'rodo al-amal bima fil Quran, artinya tidak mengamalkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran, seperti itu. Fa innalahu ma'isyatan tonka. Inilah akibat yang ditimbulkan dari orang yang tidak berzikir, yaitu akan memiliki kehidupan yang sempit. Apakah kehidupan yang sempit dimaksud di sini atau kehidupan yang sempit? Yaitu dalam segi materi. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang tidak berzikir hidupnya akan sulit, baik dari segi ekonomi ataupun dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tetapi ada juga orang yang memang memiliki harta berlimpah, namun dia tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Jadi merasa miskin di tengah hidup yang bergelimang, seperti itu. Yang selanjutnya yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit, yaitu orang tersebut selalu merasakan ragu, ya, galau dalam kehidupannya, ragu dengan kebenaran, kemudian juga galau untuk menerima atau melakukan ajakan-ajakan untuk berbuat baik. Ada di dalam hati bertanya, benar tidak kalau kita berinfak atau bersedekah Allah akan melipat gandakan? Ini yang merupakan keraguan-keraguan yang ditimbulkan dari orang yang lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pengertian yang ketiga, bahwa makna kehidupan yang sempit adalah kesedihan yang berkepanjangan. Jadi dalam hidupnya tidak merasa bahagia. Hidupnya dipenuhi dengan keluh kesah. Mengapa demikian? Akibat yang kita analisa bersama,
karena tidak dapat menikmati apa yang dia miliki, baik dari harta, kesehatan, dan lain sebagainya. Semua hidupnya seakan-akan hanya sengsara yang dia nikmati, dan hanya dia sendirilah yang merasa paling sengsara di dunia, seperti itu. Selanjutnya, bahwa yang disebut kehidupan yang sempit yaitu dengan adanya penyakit. Jadi kita sudah melihat orang yang serba kekurangan dalam hidupnya, ragu untuk menerima kebenaran, selalu bersedih, ujung-ujungnya adalah penyakit. Penyakit tidak bersyukur. Banyak orang yang memang datang ke dokter ketika diperiksa, ini tidak ada penyakitnya, tapi dia sendiri adalah merasakan kesakitan. Nah, inilah yang disebut kehidupan yang sangat sempit. Kaum muslimin dan muslimat itu adalah dampak atau akibat yang ditimbulkan dari tidak berzikir. Menurut penjelasan ini terlihat di dalam kehidupan di dunia. Bagaimana dampak yang memang terlihat nanti di akhirat, artinya balasan yang terasa di akhirat nanti, yaitu wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi nanti orang yang tidak berzikir kepada Allah akan dimasukkan kepada Allah kepada golongan-golongan yang buta, tidak dapat melihat apapun. Inilah yang dirasakan oleh orang yang lupa berzikir kepada Allah, sehingga mereka yang lupa berzikir kepada Allah suatu saat akan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa aku seperti ini? Kenapa mataku tidak melihat? Kenapa aku buta? Padahal dahulu aku melihat di dunia. Lalu apa? Ayat selanjutnya menerangkan bahwa jawaban Allah adalah, ini karena perbuatanmu di dunia telah melupakan ayat-ayatku, telah melupakan zikir kepadaku, melupakan kewajibanmu di akhirat, sehingga kamu akan saya lupakan seperti engkau telah melupakan ayat-ayatku. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin dan muslimat, dari penjelasan singkat ini kita berharap dua akibat yang sangat besar merupakan ancaman yang harus kita waspadai, yaitu kehidupan yang sempit, kemudian ketika di hari akhirat nanti kita menjadi orang yang buta, tidak melihat, bahkan maksud tidak melihat di sini tidak dapat menikmati nikmatnya surga. Mudah-mudahan Allah selalu menggiring kita untuk selalu ingat kepadanya, mengamalkan ajaran agamanya, dan kita termasuk orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.